Selamat malam Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Reskiwati dari UPBJJ Jakarta dengan Prodi Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai term yang dimana merupakan tugas satu saya dari mata kuliah logika. Kita akan membahas berbagai macam term dan penjelasan terkait bentuk sesat pikir ataupun logical fallacy yang sering muncul dalam argumen. Yang pertama, mari kita telaah mengenai term. Istilah atau term dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah term universal, term partikular, dan term kolektif. Term universal mencakup konsep yang dapat diterapkan secara luas, seperti manusia yang mencakup seluruh individu dalam spesies tersebut. Di sisi lain ada term partikular, merujuk pada konsep yang lebih spesifik seperti Presiden Indonesia yang hanya berlaku untuk satu orang yang menduduki jabatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu term kolektif yang menggambarkan sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa anggota, contohnya keluarga yang mencakup ayah, ibu, dan anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai logical fallacy, dan kita perlu mengenali bahwa dalam berdiskusi ataupun berargumen seringkali kita menemukan bentuk-bentuk kesalahan logika yang dapat mengganggu validitas argumen kita. Beberapa contoh dari logical fallacy termasuknya yaitu ad hominem. Ad hominem ini dimana argumen diserang berdasarkan karakter individu daripada isi argumennya. Kemudian ada straw man yang menyerang versi yang tidak akurat dari pendapat lawan. Dan yang terakhir adalah false dichotomy, di mana hanya dua pilihan yang disajikan meskipun ada alternatif lain. Kesalahan-kesalahan logika ini tidak hanya membingungkan, namun juga dapat mempengaruhi cara orang lain memandang validitas suatu argumen. Dan untuk menghindari terjebak dalam sesat pikir ataupun logical fallacy ini, sangat penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif, yaitu berpikir kritis dan analitis dalam mengevaluasi argumen dan memahami prinsip-prinsip logika, serta menghindari pengaruh emosi adalah kunci untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dengan mencari bukti yang mendukung serta mengakui keterbatasan pengetahuan kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara logis, bijaksana, dan kita tidak hanya akan meraih pemahaman yang lebih baik, tapi juga berkontribusi terhadap diskusi yang lebih konstruktif dan proaktif. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.